ada rasanya kayak pengen nyerah aja deh, pengen tutup aja deh gitu kan, capek pengen tutup aja. Kayak kadang aku mikir kayak, gimana mereka yang udah cocok produk gue, ntar mereka pindah kemana. Welcome to the studio. Thank you for inviting. Kita Female Daily udah menghadirkan ada snacks lokal karena kita mau merayakan Independence Day ya. Kira-kira snacksnya nih apa dan kenapa pilih ini sih, mungkin dari Kak Ingrid dan Kak Michelle? Boleh Ingrid duluan kali, kenapa lemper Grid? Kenapa lemper ya? Soalnya aku tuh orangnya lumayan on the go, jadi dan jarang nyenek sebenarnya. Oke. Jadi kalau nyenek ini kan gampang dibawa-bawa. Aku suka makan di mobil. Oh. Jadi udah dapet karbo sama protein juga kan. Tapi kadang banyakan karbonya ya. Iya. Suka cari yang isiannya banyak. Oke. Gitu. Make sense. Iya. Nah kalau aku tuh siomay, karena dulu tuh setiap kali pulang sekolah, mamaku tuh suka ngajakin aku jajan siomay di depan rumah. Iya. Jadi kayak setiap pulang sekolah tuh kayak excited banget nunggu diajak makan siomay sama my mom. Gitu. Tapi aku nggak suka siomaynya actually. Gitu. Makanya kalau kamu lihat di sini sebenarnya siomaynya nggak ada. Iya, Karena makanya aku nggak gitu suka tekstur siomay gitu sih, dan berasa terlalu tepung aja. Jadi aku biasa tuh makannya justru tahu, telur, pare dan lain-lain, tapi siomaynya tuh nggak pernah aku beli. Jadi kayak teman-temannya siomay tapi Teman-temannya tanpa siomay. Iya, ya. jadi aku suka siomay tanpa siomay. Oke, interesting Gitu. ya. Interesting ya. Jadi kayak everything has a story behind it gitu ya. Kayak pilihan snacks kita di sini aja tuh ada cerita Betul. latar belakangnya gitu. Nah kalau kamu sendiri nih, cerita latar belakangnya Studio Tropik tuh kayak gimana sih? Aku tuh udah pakai Studio Tropik dari zaman aku kuliah anyway. Oh iya? Yes, dari zaman aku kuliah aku udah pakai. Loyal user sampai hari ini aku masih pakai Dream Setter, masih pakai setting spray-nya dan juga si primernya ya yang baru keluar. Thank you so much. I So love happy loh kalau kamu suka sama produknya Studio Tropik. Jadi sebenarnya kalau untuk Studio Tropik sendiri, way before we start Studio Tropik, aku tuh emang udah suka banget sama beauty. Jadi waktu SMA aku itu ada di grup teater dan aku in charge of costume and makeup. Wow. Iya, jadi waktu itu kliennya banyak banget tuh, mungkin MUA-nya, aku dulu MUA-nya itu cuma berempat, terus yang dikerjain mungkin bisa 20 orang atau 30 orang. Jadi emang udah ngerti-ngerti dikit lah soal blush on, shading, base gitu. Gimana caranya bikin makeup tahan lama. Terus abis itu setelah kuliah, aku sempat belajar jadi profesional makeup artist. Oke. Iya, aku baru tahu loh yang ini. Aku sempat ada mimpi itu, terus actually sempat juga kerja, sebenarnya waktu itu masih barter portfolio sih ya. Barter portfolio jadi MUA Fashion Editorial. Jadi ikut tuh seharian. Tapi itu nggak aku jalanin juga. Lalu pada saat 9 tahun yang lalu, itu aku reconnected sama satu teman lama yang kebetulan juga ada mimpi untuk punya beauty brand. Dan vision kita di situ align, kita pengen bikin sesuatu tuh bukan cuma yang sekedar ngeramein industri beauty ya. Betul. Waktu itu kan memang baru mulai naik baru juga. Sangat awal banget. Yes, waktu itu memang produknya lebih banyak dekoratif. Betul. Tapi kita memang punya vision, kita pengen bikin sesuatu yang lain, sesuatu yang belum pernah ada gitu. Jadi dengan model vision itu dan keyakinan kita keluarin produk yang memang waktu itu bisa dibilang kategorinya belum ada ya. Bener. Niche banget, Niche yaitu priming water. Actually the name priming water itu sendiri juga kita brainstorm. Jadi dulu kan paling adanya facial mist, setting spray gitu ya. Jadi kita pengen bikin sesuatu yang bikin the overall makeup tuh nyatu. Jadi nggak powdery, nggak kelihatan cakey, memperkenalkan skin prep. Karena kan dulu kan kayaknya yang dikenal itu ya blush on, bedak, lipstick gitu, tapi nggak ada yang put them all together to look better gitu. Jadi
itulah awal mulanya. Dan Wow. sampai sekarang kita juga masih ingin seperti itu sih. Kita ingin membuat sesuatu yang tadinya tidak ada, mengisi Menjadi ada, vacancy menjadi ada. Dan sampai saat ini kalau aku lihat Studio Tropik tuh masih jadi top of mind di kategorinya kalian tadi ya, karena memang mungkin menurutku kayak kalian tuh nggak ikut-ikutan doang, tapi bener-bener build brand and products itu yang ada signature Studio Tropiknya banget gitu, dan it's not easy to copy that gitu ya. It's a very original ideas yang banyak mungkin yang mau nge-copy tapi nggak bisa jadi Studio Tropik gitu, because it's your DNA. Iya, ya itu kan sih ya? DNA suatu brand ya, yang penting untuk kita cari dan kita jaga. Betul. I really love the visions, dan emang udah pakai dari dulu sampai sekarang repurchase terus juga. Amin, thank you so much loh udah support kita terus. Iya, karena cocok juga lah pastinya. Iya. Terus kayak apa ya, sekarang accessibility-nya juga aku ngeliat Studio Tropik udah mulai di mana-mana dari dulu sih ya. Cuma maksudnya accessibility semakin hari semakin mudah. Benar. Offline semakin banyak. Iya, Jadi itu sih ya enak kayaknya. banget gitu loh, kayak kalau lagi habis langsung repurchase di mall. Aku mau gantian nanya juga Boleh. nih, gimana sih ceritanya bisa mulai skin game? Dan skin game itu kan menurut aku juga punya personality-nya sendiri ya. Dan you're a big part of that personality gitu. Boleh nggak diceritain tuh? Oke. Jadi sebenarnya kalau awal mula aku bikin skin game itu to solve a very simple problem ya. Jadi waktu aku punya pacar yang sekarang udah jadi suami ya. Dia tuh acne fighter sebenarnya. Sampai hari ini pun dia masih jadi acne fighters. Jadi waktu itu dia tuh sering banget bolak-balik ke dokter lah, aku yang nemenin. Tapi ke dokter juga nggak sembuh-sembuh. Terus waktu itu lagi zamannya kita suka nge-just tip total jerawat dari mana ya waktu itu? Kayak dari Jepang deh kalau nggak salah, adalah brand-brand luar lah ya. Yeah. And it's quite annoying gitu ya, hari ini ada jerawat tapi just tipnya baru datang sebulan lagi atau 2 bulan lagi gitu kan. Itu sebenarnya kan kebutuhan yang cukup dasar dan umum gitu loh, krim total jerawat yang bisa diandalkan. Nah akhirnya aku tertarik, ya udah bikin aja sendiri gitu kan. Dan suami aku tuh jadi orang pertama yang nyobain sampel total jerawatnya. Fun fact, sebenarnya aku juga nyetok Kamu nyetok obat juga total jerawat total kamu loh. jerawatnya. Thank you Iya, loh. walaupun suami aku tuh jarang jerawatan. Kamu juga jarang jerawatan gak sih? Aku juga, sebenarnya aku dulu Really? jerawatan parah. Oh oke. Tapi sejak hamil, sejak punya anak, kulitnya itu berubah. hormonal Jadi lebih dry berubah. skin. Cuma sekali-sekali kan tetap ada jerawat. Nah itu aku ada tuh nyimpan obat total jerawat kamu di rumah. Thank you Ingrid. Ya seru ya, kayak kadang tuh hal-hal simple kayak gini bikin kita kayak tertarik bikin sebuah brand yang gak nyangka sebenarnya masih bisa ada sampai hari ini juga gitu loh. Karena kalau aku ya pas awal mulai bikin skin game itu bisa dibilang iseng-iseng gitu. I don't have a big vision about the brand. Aku suka aja gitu dan aku mau bantu acne fighters. That's it gitu. Dan gak kepikir ternyata 5 tahun kemudian masih bisa ada di sini dan bahkan diundang sama FD buat ngobrol-ngobrol. So it's an honor to meet you too. Of course. Kita udah beberapa kali ketemu juga ya. Sering sih, lumayan sering ketemu. Tapi kadang kita belum ada waktu ngobrol panjang, jadi cukup bersyukur ya kayak di invite hari ini jadi bisa deep talks banyak gitu. Dan it's interesting ya, karena sebenarnya kita berdua kan brand yang mungkin bisa dibilang portfolionya itu nggak terlalu mainstream. Betul. Iya, jadi it's interesting how we can still carve our way in the beauty industry, dan semoga juga kita nextnya bisa bikin sesuatu yang benar-benar berguna dan tepat ya solusinya buat customer di Indonesia ini. Bener, jadi bukan cuma launch produk aja gitu ya, tapi benar-benar bikin produk dan inovasi yang dibutuhkan market. Yes. I think that's what you've been doing all this time ya, kayak selalu bikin produk yang memang ada demand-nya gitu ya di market, walaupun kadang demand-nya belum terlihat gitu ya. Kayak for the priming water, kan sebenarnya demand-nya waktu itu mungkin belum banyak, tapi you know ini tuh bisa jadi kebutuhan pokok ibaratnya ya untuk para pengguna makeup gitu. Sometimes kalau sekarang mungkin bisa dibilang agak dalam tanda kutip nekat ya kalau bikin produk yang belum ada demand-nya, belum ada market size-nya seperti itu. Tapi kita lihat kalau priming water itu kan kita lihat dari pasar internasional juga udah sesuatu yang cukup dikenal, dan para makeup artist juga sebenarnya udah cukup familiar. Nah tapi mungkin agak similar juga ya dengan kamu, kalau para makeup artist dulu tuh harus just tip, terus abis itu harus membeli produk mungkin dengan harga yang lebih tinggi ya. Dan priming water adalah sesuatu kebutuhan pokok MUA yang dipakainya tuh banyak banget gitu. Jadi kita pengen bikin versi kita sendiri yang udah di-adjust juga sama kulit Indonesia, makanya kita keluarinnya dalam berbagai skin preference juga gitu. Jadi mungkin untuk yang kulit oily kita bikinnya lebih
oil control, terus habis itu ada juga yang lebih dewy. Ada yang anti pollution juga nggak sih? Nah, kalau yang anti pollution itu sebenarnya setting spray range kita. Oke. Jadi setelah priming water keluar, itu kan untuk sebelum makeup ya, sebelum makeup dan bikin makeupnya kelihatan lebih flawless. Nah, habis itu nextnya kita keluarin setting spray, Dream Setter setting spray, dan waktu itu pertama kita launchingnya juga di acaranya Female Daily. Iya, itu. We have a long history, we have a long history with Female Daily, and we are forever thankful. Dari awal tuh mereka yang udah support kita sebagai indie brand dan juga mau review produk kita sehingga waktu produk kita bisa lebih dikenal. Padahal kan waktu itu pas awal-awal juga budgetnya juga pasti terbatas dan kita harus pilih-pilih banget kan. Tapi Female Daily always support us. Aku setuju sih. Karena aku experience that juga di awal Skin Game lahir kan benar-benar semua bootstrap ya. Even until today masih bootstrap, belum ada investors. Di awal itu sering banget tiba-tiba di tag sama Female Daily. Di review sama editor-editornya Female Daily, gue kayak, ini kalau bayar berapa? Iya, benar. Tapi I got it for free, dan itu not just once gitu ya. Sering banget kayak berkali-kali di tag lagi sama Female Daily, gue sampai kayak nggak enak gitu kan. Kayak, ini nggak apa-apa nih gue di tag terus kayak gini gitu. Very thankful, dan itu benar-benar ngebantu aku banget nge-grow Skin Game di awal gitu ya. Betul. Karena orang-orang tuh banyak yang nyari review ke Female Daily, dan banyak editor-editornya Female Daily ini punya kayak personal touch gitu loh. Iya. Kayak banyak yang udah kenal sih si editornya Female Daily yang A, si B, si C tuh kulitnya kayak gimana. Nah mereka percaya nih sama si editor-editor tersebut gitu. Jadi aku kayak thankful banget sih. Dan pertama kali event, offline event juga di Female Daily, di JXB. My first event tuh di JXB gitu, pertama kali, dan akhirnya gini toh bikin event, bikin offline booth gitu ya. Akhirnya kayak coba lagi seterusnya. Kalau dari segi produk ya, Skin Game itu kan lumayan fokusnya itu bisa dibilang niche untuk acne fighter, dan kamu juga komit ke basic skincare. Gimana sih caranya kamu untuk keep the brand interesting dan menarik, walaupun untuk keluarin produk itu juga nggak jor-joran, nggak setiap bulan keluarin produk gitu misalnya. Oke, bener sih. Skin Game itu bisa dibilang tidak terlalu ambisius ya dalam launching new products. Jadi aku benar-benar launch produk tuh pertimbangannya tuh banyak sekali gitu ya. Karena memang kalau nggak dibutuhkan sama sensitive skin dan juga acne fighter, I don't see the reason kenapa produk ini harus diluncurkan gitu. Mungkin how to stay relevant adalah dengan build communications dan juga build relationship ya. Walaupun memang kedengarannya klise, tapi sebenarnya itu yang dibutuhkan sama konsumen sih. Mungkin aku bisa bilang customer setia Skin Game itu banyak sekali gitu ya. Orang-orang yang memang udah suka sama produknya, dan terutama sensitive skin, acne fighters, mereka tuh jarang gonta-ganti produk gitu. Jadi sekalian mereka cocok, ya udah mereka repurchase terus-terusan. Dan itulah yang aku jaga supaya tetap Skin Game ini bisa exist gitu ya, bisa tetap sustain, adalah dengan menjaga loyal customer-nya kita gitu. Jadi memang lebih besar, bukan lebih besar sih, kayak bener-bener effortnya itu jor-joran lah buat ngejaga loyal customers, walaupun memang effort kita untuk new product launches tuh nggak sejor-joran itu gitulah ibaratnya. Jadi customer retention and loyalty ya, dengan produk yang berkualitas and it works, itu juga bisa keep the excitement going. Betul, dan mungkin kita juga sering share progress kulit customer ya. Itu tuh ngebantu banget buat bikin motivasi juga ke acne fighters yang lainnya. Karena kalau denger cerita acne fighters, sebenarnya bukan cuma masalah kulit aja, tapi banyak dari mereka yang juga jadi ada masalah mental, tidak percaya diri, mengurung diri, dan bahkan banyak dari mereka yang put a stop in their life gitu loh, karena jerawatnya. Kayak mau coba sesuatu gitu ya, berkarir atau apapun, tapi kayak mereka nggak pede gitu loh. Jadi sebenarnya skincare is more than just a product gitu loh, tapi sebenarnya itu gives them hope. Itu ngasih mereka opportunity baru gitu ya. Bahkan banyak customer aku tuh yang awalnya memang coba Skin Game, terus habis itu ada progresnya, mereka mulai bercerita lah di media sosial, sharing, akhirnya mereka dapat endorsement dari brand-brand, jadi konten kreator habis itu, dan membuka jalan juga kan. Jadi banyak sekarang acne fighters itu justru kan menceritakan progres mereka ya, dan itu justru membuka jalan mereka di seputar content creating world gitu. So I think beauty products tuh bisa jadi opportunity baru lah buat orang-orang, ngasih mereka harapan baru juga. That's very interesting sih, karena dulu aku juga acne fighter waktu kuliah, dan aku merasakan bahwa acne itu memang
pengaruh banyak ke banyak ya, confidence. bener. Iya, dan kalau memang hanya ditutupi, nggak akan ada habisnya. Bener. Iya, mungkin itu juga salah satu alasan kenapa kita bikin produk, walaupun produk kita itu banyak makeup ya, dan kita selalu bilang produk kita itu professional grade. Makeup artist juga suka untuk pakai produk kita. Tapi kita nggak ngelupain sisi perawatannya gitu. Makanya produk-produk kita itu semuanya infused by nature. Jadi nggak cuma makeup aja yang menutupi, tapi kita make sure kalau makeup itu nggak merusak kulit gitu. Jadi kita pakai ingredients yang misalnya di Dream Setter kita ada pollution protection. Jadi itu relate banget tuh ternyata sama customer-customer yang kerjaannya commute. Karena kan sehari-hari banyak yang commute untuk ke kantor, untuk ke kampus, dan sehari-harinya terpapar polusi. Terus kita juga bikin produk powder dengan no talc, itu supaya supaya juga lebih friendly ya untuk acne prone skin dan juga untuk dry skin lebih tidak membuat kering. Lalu kita juga ada foundation yang actually crafted for acne prone skin. Ya, concealer. Itu juga sebenarnya kan lumayan challenging untuk gimana caranya bikin produknya itu tetap bagus tapi tetap skin friendly. Oke, tapi menurutku all that effort itu worth it banget sih. Karena sampai hari ini that's why Studio Tropic stays relevant gitu ya for the audience, for the customer and the market, karena memang memikirkannya segitunya gitu loh. Jadi bukan asal-asal launch produk aja yang lagi hype, tapi benar-benar dipikirin gimana sih benefitsnya untuk si kulit para penggunanya. I have a questions for you nih, terutama di beauty industry ini nggak cuma aku doang, mungkin kamu juga ngerasain pace di beauty industry ini tuh cepat sekali kan ya. How do you keep up in this industry? In a fast-paced beauty industry. Soalnya aku lihat makeup itu lebih fast-paced. Betul. Kategori makeup. Kalau aku di skincare ya agak lebih slow down a bit lah dibandingin makeup. Kalau makeup itu kayak wow, heboh sekali. Sebenarnya kalau menurut aku nggak bisa dipungkiri, produk launching adalah head turner yang efektif banget. Betul. Kalau kita launching produk, interestnya tuh tertuju lah ya ke brand kita. Tapi kalau kita launching produk terus-terusan, tanpa memikirkan maintenance-nya, produknya itu hanya viral sesaat ya. Iya, benar. Jadi produknya itu akan terjual pada saat kita mempromosikan produknya, tapi begitu kita move on ke next launch, orang akan lupa gitu dengan produk itu. Dan itu sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau. Karena di awal kita bikin produk Studio Tropic, kita ada vision bahwa produk-produk kita itu harus menjadi produk yang ikonik, produk yang tidak lekang waktu. Jadi bukan cuma sekedar tren pada saat ini, tapi kita pengen orang-orang tuh tetap bisa pakai 5-10 tahun ke depan, or even more gitu hopefully. Jadi kita juga dalam launching produk itu sebenarnya sih nggak terlalu sering ya kalau Studio Tropic. Kadang-kadang kita setahun sekali, kadang-kadang every half year gitu. Jadi kita juga memberikan jarak supaya customer bisa ngerti juga tentang produknya, karena mungkin produk kita juga some of our products are not very straightforward. Some of our products are in the new category gitu. Jadi misalnya kalau powder nih kita launching kemarin, powdernya tuh bukan powder to wake cake yang orang-orang udah familiar, tapi kita bikinnya setting powder yang untuk airbrush look gitu. Selalu ada twistnya gitu ya. Selalu ada twistnya. Jadi it's exciting tapi takes time untuk educate. Jadi kita juga nggak terlalu buru-buru lah dalam launching produk. Takes time to educate and takes time to formulate juga ya. Itu dia. Karena creating something yang nggak ada di market itu tuh ibaratnya kayak jual mimpi ke formulator gitu kan. Aku punya mimpi bikin gini-gini tapi nggak ada nih contohnya. Bikin sendiri, dipikirinnya semua from scratch. Tapi ya balik lagi sih, I think sebagai customer-nya Studio Tropic, I agree gitu ya, kayak semua produk-produk yang kalian bikin tuh sangat ikonik dan memang walaupun di awalnya butuh edukasi, tapi eventually itu jadi kebutuhan gitu loh. Jadi kayak something yang, gue udah cocok dan pengen repurchase terus gitu loh, karena memang jadi kebutuhan aja gitu sih. For me, aku tuh ngerasa aku punya tagline untuk product development. Inovasi itu bukan inovasi kalau inovasi nggak dibutuhkan. I see. Gitu. That's why Skin Game itu agak nggak terlalu sering launching, karena kalau emang nggak ada kebutuhan, ya itu bukan inovasi namanya. Kalau menurut aku ya, I can be wrong, tapi so far sih aku berpegang teguh sama itu gitu. Jadi kalau memang ini produk yang nggak bisa ngebantu
audience atau customer ya udah nggak perlu di launching ya. gitu sih. Itu sebenarnya masalah kulit yang bisa diselesaikan dengan skincare tuh itu aja. Iya benar. Jerawat, bekas jerawat, kulit kering, bener-bener muter-muter di situ aja gitu. Kayak there are limits of skincare gitu. Kayak let's say bekas jerawat lubang itu sebenarnya nggak bisa pakai skincare kan. Sagging skin itu juga nggak bisa pakai skincare gitu. Jadi memang kategori skincare itu quite compact lah ya. That's why skin game compact banget. Jadi harus realistik dan tidak over promising juga ya untuk produk-produknya. Bener, nggak over promising. Mungkin over promising bisa menarik interest di awal ya. Tapi sama sih kayak kamu, kayak percuma juga orang nggak repurchase lagi kalau nggak puas sama produknya. Gitu sih. Nextnya aku pengen tanya sih ke Michelle. Kalau untuk skin game itu kan sebenarnya sekarang aku lihat di sosial medianya itu juga banyak menyasar ke konsumen laki-laki. Sedangkan kamu kan adalah woman in beauty industry gitu ya, dan kamu juga lumayan sering tampil untuk memberikan edukasi gitu. Kamu lumayan sering tampil untuk memberikan edukasi kepada konsumen kamu. Kira-kira itu ada challenge-nya sendiri nggak sih? Oke, jadi memang dari awal skin game dibikin kan memang inspired-nya by my husband gitu ya, laki-laki. That's why pas skin game launching pun dia tuh genderless banget kan, kayak dari segi warnanya, brandingnya itu nggak menyasar ke perempuan aja, tapi juga ke laki-laki. Makanya kita pilih grey, warnanya itu abu-abu gitu ya. Jadi genderless, bisa digunakan laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita juga realize sebenarnya customer laki-laki kita tuh cukup banyak. Gitu, dan laki-laki tuh ternyata kalau dibandingin sama perempuan ya, perempuan itu udah di level mixing A dan B dan C itu boleh nggak, cara pakainya, di metodenya bla bla bla. Kalau laki-laki tuh masih di tahap facial wash, abis itu apa ya? Masih di tahap step skincare itu kayak gimana ya. Jadi benar-benar it's a two different topics lah. Dan cara mengedukasinya juga udah beda banget antara segmen perempuan dan laki-laki. Jadi challenge aku adalah gimana caranya nge-educate si laki-laki ini gitu ya, supaya nggak cuma pakai facial wash atau enggak bahkan mereka pakai body wash buat muka gitu. Oh iya, banyak sih yang seperti itu. Iya, jadi benar-benar masih di early stage lah aku bisa bilang. Early stage buat ngubah lifestyle-nya mereka. Interestnya udah ada, tapi kebingungan gitu. Kalau perempuan tuh aku lihat cenderung lebih suka research gitu ya. Lebih proaktif ya? Proaktif gitu, nyari review, nanya-nanya temen dan lain-lain. Kalau laki-laki tuh ada ketertarikan, tapi mereka belum sampai di tahap nyari sendiri gitu. Jadi harus di-provide tuh. Aku provide kemarin sempat gathering sama community, tapi laki-laki semua. Oh iya, aku lihat. Iya, laki-laki semua ngumpul, terus ngomongin skincare, ngomongin tentang macam-macam lah, tentang topik-topik yang relevan sama laki-laki gitu. Dan ternyata laki-laki tuh butuh gitu, nggak cuma cewek-cewek doang yang butuh ditampung ke dalam sebuah komunitas. Karena kebanyakan beauty industry, community kan isinya perempuan ya, lebih banyak gitu. Ternyata laki-laki nih ada banget kebutuhannya dan mereka sangat excited buat bisa belong to community. Udah mulai interested juga ya untuk merawat diri. Bener, udah mulai interested dan mereka butuh teman ngobrol sebenarnya. Karena mereka tuh pengen update ke temennya juga gitu, kayak udah bagusan nih kulitnya gitu. Dan it's for girls, it's quite common topic lah buat ngomongin tentang progres kulit, produk bagus. Tapi laki-laki tuh kadang ada keinginan buat ngobrolin itu tapi bingung ngasih tahu siapa ya. Iya, mulainya dari mana Mulai dari mana ya gitu. Dan waktu itu banyak banget customer laki-laki aku yang mulai sering update progres kulit mereka di media sosial. Oh gitu. Iya, jadi mereka juga sangat proud sih ya ngelihat mereka progres kulitnya wow banget ya, karena dari yang nggak pernah pakai skincare jadi pakai skincare, dari yang pakai sabun mandi jadi pakai sabun cuci muka gitu. Jadi progresnya kelihatan banget. Mereka merasakan manfaatnya dan mau sharing ya, mau supaya sharing. Teman-temannya juga bisa upgrade. Benar. Nah, kalau kamu sendiri nih, kayak ada nggak sih personal struggle kamu? I know you're a mom of two, udah punya 2 anak ya. Gimana cara kamu juggle everything, being a wife, a mother, and also an entrepreneur? Oke, jadi sebenarnya kalau yang namanya balance itu tidak ada lah ya, dan semuanya di dalam hidup itu adalah pilihan. Jadi of course, gimana caranya aku bisa juggle? Aku punya a team of village support behind me, gitu. Dan aku mungkin kalau untuk dalam menjalani hari-hari lebih ke arah being present in the moment, gitu. Jadi misalnya untuk pagi hari itu saat baru bangun itu pasti aku spend time sama anak-anak sebelum mereka pergi sekolah. Terus habis itu juga kalau siang hari lebih ke arah untuk kerja ya, untuk fokus ke bisnis. And then waktu makan malam aku usahain ada di rumah.
Oke. Iya, karena waktu makan malam itu important banget sih buat aku, karena waktu aku kecil juga selalu makan malam bareng-bareng sama papi mami aku. Nah sekarang aku juga pengen ada lah buat mereka di situ, main sama mereka. Misalnya anak aku yang kecil sekarang lagi main catur, suka main catur. I saw your IG story. Pinter banget ya. Iya lucu. Jadi daripada dia nggak ada kerjaan, main gadget nonton gitu ya. TV, iya. Jadi sambil makan malam kita ngobrol sambil main catur gitu. Terus waktu buat sama suami juga ya pastinya malam hari ya, karena kan siang juga dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Jadi ya sometimes juga take a day off buat pick them up from school gitu. Tapi walaupun nggak bisa terlalu sering, tapi ya mencoba lah tetap ada di momen-momen pentingnya mereka dan embrace the moment while I'm with them gitu. Oh interesting ya. Memang kayaknya disiplin is the key gak sih? Iya, betul. Kayak emang harus stay disiplin aja with your schedule, with your routines gitu ya. It keeps you grounded dan possible gitu untuk membagi segalanya. Iya, even just sesuatu yang menurut kita simple banget nih, tapi ternyata buat mereka tuh sesuatu yang luar biasa. Dan momen itu kan cepet banget berlalunya ya. Sama lah business and kids sama-sama growing up dan momennya tuh cepet banget berlalu. Jadi kita harus embrace the moment, selalu mau belajar dan dengerin satu sama lain lah. Ini lagi golden age era ya katanya. Golden age era. Iya kan, golden age anak-anak. Jadi kayak you cannot choose either one gitu kan, kayak karir dulu atau anak dulu, ya emang harus jalanin dua-duanya gitu kan. Karir juga anak kan? Karir juga anak, itu anak pertama sebenarnya. It's your baby gitu, it's our baby, dan kayak kita take care dia benar-benar kayak raise bayi sampai dia sekarang usia berapa berarti? Sekarang tahun ini usia 8 tahun. 8 tahun ya, dia udah jadi anak 8 tahun, anak udah masuk 8 tahun. Udah SD kelas berapa tuh? SD kelas 3 SD kelas 3 kan. Dan treatmentnya juga lain banget ya pada saat early stage of business. Sama sekarang kita juga harus selalu agile ya dan mau belajar. Aku setuju sih, benar-benar. Kalau Michelle itu kan juga aku lihat dari sosial medianya tuh sangat aktif ya. Dan selain skin game juga ada personal interest yang lain nih, kayak sekolah ibu. Lalu kamu juga ada beasiswa. Boleh nggak diceritain kenapa sih kamu mau pursue berbagai interest dan gimana cara kamu nge-balance itu? Oke. Sebenarnya mungkin basically karena aku orangnya bosenan kali ya. Bosenan dan aku tuh selalu butuh sesuatu di luar kerjaan tapi masih meningkatkan produktivitas. Jadi maksudnya kayak instead of aku nonton atau misalkan aku nggak ngapa-ngapain, ya I just find something yang nggak terlalu pusing gitu ya, tapi menghasilkan sesuatu atau impact buat orang lain. Maksudnya gimana, kayak di skin game itu kadang ada capeknya itu lebih ke, aku suka ngerjain skin game, tapi skin game ini perusahaan yang ngasih makan orang gitu kan, yang ngasih makan karyawan aku. Jadi kayak bebannya itu ada, harus selalu profitable, revenue harus naik terus, harus stabil, harus ini, harus itu, tuntutannya banyak banget gitu kan. Jadi aku bikin beberapa passion project lah ya, aku bilangnya passion project lain yang ini mau ada uangnya, nggak ada uangnya tuh I don't care, I just do it because I love doing it gitu. Jadi aku sekarang memang belum jadi parents, tapi aku suka banget ilmu-ilmu parenting tuh, aku sangat menyukai. Gitu ya. Makanya aku bikin ada kayak community kecil-kecilan lah, namanya Sekolah Ibu. Itu ngumpulin kayak ibu-ibu, para calon ibu dan juga ibu yang mau belajar dan mau upgrade diri mereka. Gitu. And I do it karena aku suka gitu. Jadi kalau misalkan aku lagi ada waktu senggang, ya udah itu pelarian aku, ngerjain hal-hal yang aku nggak peduli ada uangnya atau enggak, aku nggak peduli itu mau menghasilkan aku apa, tapi yang penting bisa kasih impact ke orang lain, including si beasiswa itu. Jadi kalau beasiswa sendiri memang dari awal aku skin game itu punya tagline 50% selling and 50% educating. Jadi memang nggak cuma jualan, ini harus jadi brand yang bisa mengedukasi gitu. Jadi kita lumayan aktif sih ngasih beasiswa ya ke banyak awardees. Terus nggak cuma ngasih beasiswa juga, cuma we're changing life lah ibaratnya gitu loh. Karena banyak dari mereka tuh yang nge-review apa ya, kayak cerita gitu ya. Dulunya tuh bayar uang kuliah selalu telat gitu setiap semester, hampir di DO karena telat bayar semester. Dan sekarang mereka nggak perlu pusing mikirin itu lagi karena every time mereka ada biaya yang harus dibayar, kita selalu bayarin on time. Wow. Gitu. Dan sebenarnya uang itu mungkin buat aku dan tim not much lah ya. Maksudnya kayak nggak sebesar budget marketing kita gitu ibaratnya. Tapi ternyata dengan nominal tersebut kita bisa mengubah hidup orang lain gitu loh. Gitu sih. Luar biasa.
seru aja sih, seru. Inspiring banget. Inspiring ya, Iya. aduh terima kasih. Tapi ya passion project lah gitu ibaratnya. Jadi even in your pastime juga harus selalu produktif ya sukanya. In a way mungkin bukan produktifnya tapi ada impact-nya lah ya yang bisa dihasilkan even if kita lagi waktu senggang. Skin Game itu passion project juga anyways awalnya passion project gitu. Jadi menurut aku passion, segala hal yang dilakukan dengan passion ujung-ujungnya pasti akan menghasilkan sesuatu, entah itu impact ke orang lain atau ke diri kita sendiri. Betul. Gitu. Jadi aku dulu ngelihat Skin Game itu emang iseng-iseng berhadiah, passion project karena aku suka beauty, terus aku mau bantu acne fighters karena waktu itu main business aku justru di F&B. Oh iya, betul. Aku tuh jalan F&B, jadi kalau aku lagi jenuh ngerjain main business aku di F&B, aku baru ngerjain Skin Game tuh buat pelarian aku biar nggak bosen. Mungkin karena itu soul-nya tuh berasa banget ya. Mungkin karena sesuatu dimulainya itu dari passion, bukan dari profit. Betul. Walaupun profit juga sekarang Penting. pastinya sangat penting. Tapi karena didasari oleh passion itu, jadi soul-nya tuh berasa banget dan bisa tetap stand out ya dibanding mentingin profit doang gitu ya. Tapi ya profit penting ya. Penting dong, harus. Number one. Growth and profit. Bener-bener, karena dengan ada profit juga kita bisa buka lapangan pekerjaan, bisa bikin banyak opportunity buat orang-orang gitu kan. Jadi ya profit is still the king lah ya, cash is king kan katanya. Gitu. Studio Terapi kan total udah 8 tahun, going 9 ya berarti this year. Ada nggak sih proud moment yang masih masih melekat banget gitu ya di benak kamu sampai hari ini? Kalau day to day, sampai sekarang aku masih feel butterflies kalau orang DM aku dan bilang, Grit, gue nyobain produk ini dan ternyata bagus banget. Kok nggak tahu ya ada produk kayak ini sebelumnya, gitu. Jadi itu day to day uplifting message untuk aku. Selain itu pastinya kita senang kalau seandainya produknya lagi hype, lalu kita misalnya lagi bikin let's say bazar gitu di Female Daily dan rame, lihat orang rela ngantri, cobain produk, suka dan mereka beli. Lalu kita juga sempat ada beberapa produk yang sold out and looking at the wait list yang lumayan panjang, itu pastinya thrill moment lah ya. Tapi yang paling kita senang adalah ketika random strangers ternyata bisa suka, pakai dan terimpact lah dengan produk yang kita udah bikin. Kalau kamu sendiri gimana, Michelle? Kurang lebih mirip ya, karena menurut aku yang keeps us going every day itu justru the little butterflies ya, butterflies kecil-kecilnya itu loh yang kayak ada customer randomly DM atau WA ngirimin progres kulitnya, kayak terus berterima kasih panjang lebar tuh biasa aku suka terima chat berparagraf-paragraf, terus ujungnya dia kayak kirim, nih lihat kah hasilnya gitu. Things like that keeps me going. Karena I know I'm making an impact gitu ya di kehidupan orang lain, walaupun mungkin ya hanya ngebantu untuk kulit ya gitu kan, tapi kayak aku ngerasa kayak bermanfaat gitu untuk orang lain, dan itu sih yang keeps me going every day sampai hari ini gitu ya. Jadi kalau lagi agak bad mood atau lagi down gitu ya, kadang ngelihat kompilasi before after customer itu sih yang menurut aku kayak wow banget, karena di awal bikin produk ini gak nyangka sih sebenarnya kayak kulit orang bisa sampai seberubah itu dengan pakai si produknya Skin Game gitu. Jadi ya itu sih sampai hari ini masih terharu gitu ya. Dan rasa itu masih kayak first day feeling gitu ya. First day feeling tuh kayak pertama kali aku dapat review before after itu, aku inget gitu perasaan happy itu kayak gimana, dan rasa happy itu masih exactly the same until today setiap kali nerima before after customer. Jadi teringat lagi ya, oh this is why we are doing this gitu. Bener-bener, dan kayak bisa ada rasanya kayak pengen nyerah aja deh, pengen tutup aja deh gitu kan, capek pengen tutup aja. Kayak kadang aku mikir kayak gimana mereka yang udah cocok produk gue ya, ntar mereka pindah kemana gitu, kayak kasihan nanti malah repot kan harus kenalan ulang sama produk baru gitu sih. Hai Kak Ingrid, saya Female Daily AI Assistant, melaporkan langsung dari tahun 2035. Studio Tropik baru saja mendapat 1 sayap khusus di museum merek kecantikan Iconic. Caption apa yang ingin kamu tulis di plakat di bawah namamu? Sebenarnya our tagline itu encapsulate who we are sih. Jadi kalau boleh aku akan taruh tagline kita dan QR code. Tetap. Tagline kita itu beauty artistry inspired by nature. Jadi beauty with a touch of artistry.
jadi professional grade beauty yang terinspirasi dari nature. So di awal waktu kita launching priming water dan setting spray itu kita tagline-nya skincare for makeup lovers. Lalu sekarang kita balik juga makeup for skincare lovers gitu. Jadi kita ingin dua-duanya bisa ada di satu ekosistem yang sama ya. Jadi makeup tanpa meninggalkan elemen dari skincare-nya. Mereka bisa hybrid bersama-sama. Tetap ada linknya ya. Tetap ada linknya. Tetap harus jualan. Iya, bisa pilih mau check out-nya di mana. Di mana. Itu penting sekali memang. Hai Michelle, saya Female Daily AI Assistant menelpon dari tahun 2035. Skincare baru saja membuka pop-up di Mars. Satu aturan merek apa yang tetap akan kamu terapkan bahkan untuk pelanggan antar galaksi? Ini lebih ke brand value gitu ya yang tetap akan dibawa walaupun ada di Mars gitu kan ya. Brand value yang bakal tetap dibawa mungkin only creates innovations yang dibutuhkan gitu. Mungkin relates yang tadi kita obrolin ya. Inovasi itu bukan inovasi kalau nggak ada kebutuhannya. Jadi kalau aku buka pop-up di Mars, mungkin harus ngelakuin riset dulu sih sama customer di sana ya. Para alien ini butuhnya apa? Butuhnya apa? Iya, butuh face wash kah atau nggak perlu gitu ya. Jadi mungkin tetap bakal jadi a good listener lah tuh customers yang ada di Mars. Dan tetap bikin inovasi yang mereka butuhkan aja. Yes. 2035 sebenarnya nggak terlalu jauh ya sama saat ini ya. Iya sih, tinggal 10 Sebentar tahun lagi ya. ya. Semoga ya nanti next pop-up-nya bisa di Mars. JXB-nya di Mars gitu. Harga tiketnya berapa tuh? Bikin booth-nya gimana tuh? Menurut aku Studio Tropic itu iconic. Kenapa? Karena bikin brand itu one thing ya. Tapi to sustain sampai 8 tahun dan OTW 9 tahun kemudian is another thing gitu. Karena aku ngelihat banyak loh brand yang gugur gitu ya. Brand yang udah berapa tahun terus gugur. Dan sampai saat ini aku masih ngeliat Studio Tropic itu salah satu brand yang sangat besar sekali potensinya sih. Nggak cuma di Indonesia doang, tapi hopefully bisa mencapai market-market di luar negeri juga. Gitu. Dan I see sebagai customer Studio Tropic dari awal banget ya, dari benar-benar produk pertama kalian yang warnanya pink, kuning, biru itu. Iya, ya betul. Pink, kuning, biru, botolnya putih. Kayak aku udah mencoba dan I know you guys are doing something gitu loh. Not just a product, but there's something from the brand yang menurutku ini bakal sustainable banget gitu. For me, sebagai brand yang baru 5 tahun ya, mungkin memang jaraknya nggak gitu jauh, tapi I look up so much sih ke kalian. Dan sesepuh ya aku bilang ya. Jangan dong. Sesepuh. Senior. Jadi kayak ngeliat banget, oh nggak cuma hari ini doang kita bikin brand, tapi gimana caranya 8, 10, sampai belasan tahun kemudian atau puluhan tahun kemudian kita tetap masih sustain. Gitu. So thank you so much udah mau ngobrol sama aku hari ini. Happy banget. Michelle itu benar-benar inspiring dan berani sih. Berani walaupun di tengah gempuran beauty industry yang lagi intens banget, tapi tetap punya idealisme yang strong dan berbeda ya. Dan aku juga admire banget kamu itu juga sangat dekat ya dengan customer. Sangat listen to the customer, bahkan aku juga tahu kamu punya sesi di mana kamu setiap minggunya ya. Beberapa kali dalam sebulan lah. Beberapa kali dalam sebulan itu ngobrol langsung dengan customer. It might be sometimes rewarding, sometimes challenging, sometimes scary juga karena kan benar-benar feedbacknya itu nyata. But you put yourself out there dan pengen memberikan impact yang nyata gitu ke community dan customer kamu. So that's something really cool menurut aku. Dan semoga walaupun butuh proses yang panjang ya, ditunggu inovasi-inovasi berikutnya yang pastinya bakal tidak sekedar meramaikan beauty industry, tapi juga memberikan value yang nyata untuk customer-customernya Skin Beam. Amin, thank you so much Ingrid. Keep being authentic ya. Amin. Aku suka banget lihat journey-nya Michelle.